Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni. Hari ini kita akan membahas materi himpunan pada mata kuliah struktur aljabar. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori himpunan, elemen, cara mendefinisikan himpunan, himpunan semesta, himpunan kosong, korespondensi satu-satu, himpunan bagian, kesamaan dua himpunan, himpunan finite dan infinite, himpunan saling asing atau disjoint set, operasi himpunan. Dan terakhir adalah hukum operasi himpunan. Nah, sekarang kita lihat pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari suatu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau well defined, di mana objek tersebut disebut dengan anggota atau elemen. Himpunan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Contohnya A kapital, B hingga Z. Sedangkan elemen atau anggota dinotasikan dengan huruf kecil, A kecil, B kecil, hingga Z. Nah, jika kita ingin menuliskan A, anggota himpunan A, maka kita dapat menuliskan A kecil, kemudian elemen, dan berikutnya A kapital. Ini kita dapat baca sebagai A anggota himpunan A atau A elemen himpunan A. Nah, kalau kita ingin menuliskan A itu bukan anggota dari himpunan A, maka kita menuliskan A bukan anggota dari himpunan A. Di sini A kecil, E yang dicoret, kemudian A kapital. Banyaknya elemen dari himpunan A dapat dinotasikan dengan N buka kurung A kapital tutup kurung A. Nah, untuk membentuk himpunan, metode yang digunakan ada 3. Yang pertama itu metode deskriptif. Contohnya, kita ingin menyatakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jadi kita hanya tinggal menyatakan saja. Yang kedua, ada nama metode roster atau tabula ras, yaitu dengan menyebutkan atau mendaftarkan semua anggota. Contohnya, himpun A sama dengan himpunan dari A, buka kurung kerawang, 1, 3, 5, 7, 9, tutup kurung kerawang. Nah, ini merupakan metode roster. Berikutnya, ada metode roll, yaitu dengan menyebutkan syarat keanggotaan. Contoh, himpunan A adalah kumpulan dari seluruh X, di mana X adalah anggota dari bilangan asli, dan X lebih dari 0, X kurang dari 10. Sekarang kita akan bahas tentang korespondensi satu-satu. Definisi. Korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B adalah pemasangan setiap elemen dari A dengan tepat satu elemen dari B dan sebaliknya. Jika terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B, maka dapat ditulis A korespondensi B. Dikatakan bahwa A dan B ekivalen. Contoh, himpunan A 1 dan 2 berkorespondensi atau ekivalen dengan himpunan B A B. Tetapi himpunan A
tidak berkorespondensi dengan himpunan C, karena himpunan A beranggotakan 1 dan 2, sedangkan himpunan C beranggotakan A, B, dan C. Berikutnya, kita akan bahas tentang himpunan bagian atau subset. Definisi, himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B dengan ditulis himpunan A himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B. Contoh, himpunan A terdiri dari A, B, C. Himpunan B terdiri dari A, B, C, D, dan E. Ini kita dapat menyatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena semua anggota yang ada di A itu ada juga di B. Nah, yang bukan himpunan bagian mana? Nah, ini dia. Himpunan A terdiri dari A, B, C, tetapi himpunan C terdiri dari D, E, dan F. Ini bukan merupakan himpunan bagian. A bukan himpunan bagian dari C. Kenapa? Karena anggota yang ada di A tidak ada di himpunan C. Nah, sekarang kita lihat proper subset. Definisi, jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B dan B mempunyai elemen yang tidak terdapat di A, maka ditulis dengan A proper subset dari B dengan dikatakan bahwa A merupakan proper subset dari B. Contoh, himpunan A terdiri dari A dan B. Himpunan B terdiri dari A, B, C. Nah, ada anggota si A yang tidak ada di B. Siapa itu? Yaitu si C. Maka kita menyatakan bahwa himpunan A merupakan proper subset dari himpunan B. Sekarang kita lihat ada yang namanya banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 pangkat NA, di mana NA adalah banyaknya elemen himpunan A. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan himpunan A terdiri dari A, B, C, maka banyaknya anggota dari himpunan A itu ada 3. Siapa aja? A, B, dan C. Jadi ada 3. Dan banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat NA. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ada yang namanya himpunan kuasa atau power set. Definisinya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah himpunan dari seluruh subset A. Contoh, misalkan himpunan A terdiri dari A, B, dan C, maka himpunan kuasa pada himpunan A adalah P, A, P di sini menyatakan power set dari A adalah yang pertama itu ada yang namanya himpunan kosong. Hampir seluruh subset dari himpunan ada memiliki himpunan kosong. Yang kedua, A ini merupakan himpunan yang isi anggotanya 1, B dan C, kemudian A dan B ini himpunan yang beranggotakan 2, ada AC, BC, kemudian ada ABC yang anggotanya ada 3. Sehingga jelas bahwa kalau kita lihat tadi yang lalu, banyaknya subset dari himpunan A ada 8. Ini pas 8 ya. Nah, kita lihat berikutnya kesamaan dua buah himpunan. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika
Subset dari himpunan A adalah B, dan himpunan B subset dari A. Contoh, himpunan A, B, C, D, dan E itu sama dengan himpunan A, E, B, D, dan C. Meskipun urutannya tidak sama, tapi mereka memiliki anggota yang sama. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa kedua buah himpunan ini sama. Nah, yang tidak sama mana contohnya? Nah, ini dia contohnya. Misalnya himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu tidak sama dengan 1, 2, 4, 6, 5. Kenapa? Ada 6 yang menjadi anggota yang tidak ada di himpunan si A. Nah, sekarang kita lihat himpunan finite dan infinite. Sebuah himpunan disebut himpunan finite jika himpunan tersebut merupakan himpunan kosong, atau himpunan tersebut berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli yang berhingga. Jika tidak demikian, maka himpunan tersebut disebut himpunan infinite. Contohnya, himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dikatakan himpunan finite. Kenapa? Karena ini berkorespondensi satu-satu dengan himpunan asli. Nah, himpunan B yang terdiri dari 2, 4, 6, dan 8 hingga seterusnya, ini bukan dikatakan sebagai himpunan finite tetapi infinite. Kenapa? Karena dia tidak berkorespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli yang berhingga. Nah, sekarang kita lihat himpunan saling asing atau disjoint set. Definisi A dan B disebut himpunan saling asing jika A dan B masing-masing tidak kosong dan tidak mempunyai elemen yang sama. Di sini A irisan B sama dengan himpunan kosong. Nah, kita lihat contohnya. Himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan B yang terdiri dari 4, 5, 6 merupakan himpunan saling asing. Kenapa? Antara kedua himpunan ini tidak memiliki irisan, di mana irisannya adalah merupakan himpunan kosong. Berikutnya, gabungan himpunan atau union set. Gabungan atau union himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan A gabung B adalah himpunan yang beranggotakan elemen-elemen himpunan B. Secara simbolik ditulis dengan A gabung B merupakan himpunan seluruh X di mana X anggota dari A atau X anggota dari B. Kita lihat contohnya. Himpunan A yang beranggotakan A, B, dan himpunan B yang beranggotakan C, D, dan E. Maka gabungan kedua himpunan ini adalah himpunan A, B digabung dengan C, D, dan E. Maka hasilnya adalah A, B, C, D, dan E. Berikutnya kita akan bahas tentang irisan himpunan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B dinotasikan A iris B adalah himpunan yang beranggotakan anggota-anggota atau elemen-elemen himpunan A dan elemen-elemen himpunan B. Secara simbolik ditulis dengan A iris B yang merupakan anggota himpunan dari X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Contoh, himpunan A yang terdiri dari A, B, dan himpunan B yang terdiri dari A, B, C. Maka, irisan dari himpunan A dan B adalah anggota himpunan A dan B iris A, B, dan C sama dengan himpunan A dan B.
Berikutnya kita akan bahas tentang komplemen himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah himpunan sembarang himpunan pada S, maka komplemen dari himpunan A ditulis dengan A, C adalah himpunan yang terbentuk dari elemen himpunan S yang bukan elemen himpunan A. Secara simbolik ditulis A komplemen merupakan himpunan X anggota dari S, di mana X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Contoh, himpunan A terdiri dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Himpunan S terdiri dari 1, 2, dan 3. Maka A komplemen sama dengan yang bukan anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota dari A. Siapa aja? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas tentang diferensi simetris. Beda simetris himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota A dan anggota B, tetapi bukan A iris B. Secara simbolik ditulis dengan A diferensi simetris B sama dengan A gabung B dikurang A iris B, atau A gabung B iris komplemen A iris B, atau bisa juga dengan A kurang B digabung dengan A B kurang A. Contoh, jika himpunan A terdiri dari A, B, dan C, dan himpunan B terdiri dari B dan D, maka A komplemen A diferensi simetris dari B dapat kita tentukan A dengan A gabung B sama dengan, jadi kita gabungkan A dan B, maka hasilnya adalah A, B, kemudian C, dan D. Nah, sedangkan A iris B itu kita dapatkan adalah irisannya saja, itu adalah B. Nah, jika kita kurangkan antara A gabung B dan A iris B, maka didapatlah yaitu A, C, dan D. Nah, jadi kita pakai yang pertama. Maka benar ya hasilnya, yaitu A diferensi simetris B, hasilnya adalah A, C, dan D. Berikutnya kita akan lihat tentang perkalian himpunan. Perkalian himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan A kali B adalah himpunan yang terbentuk dari pasangan terurut atau order pair dari A, B, di mana A elemen dari himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Secara simbolik ditulis dengan A kali B atau A cross B, memiliki himpunan terurut AB di mana A anggota dari himpunan A dan B anggota dari himpunan B. Contoh, jika himpunan A terdiri dari A, B, dan C, dan B terdiri dari 1 dan 2, maka A cross B didapatkan A kali 1, A1, kemudian A dikali dengan 2, kemudian B dikali dengan 1, kemudian B dikali dengan
2 didapatkan B2, kemudian C dikali dengan 1 didapat C1, kemudian C dikali dengan 2 didapatkan C2. Nah, ini merupakan hukum operasi pada himpunan. Ada idempoten, asosiatif, komutatif, distributif, identitas, involusi, komplement, dan De Morgan. Nah, dapat dilihat. Nah, berikutnya tugas yang dapat dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi demikian perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.